Banding ditolak, Crystal Palace gagal tampil di Liga Eropa. Crystal Palace menelan pil pahit setelah bandingnya ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga. The Eagles tetap bermain di laga Conference League. Seperti diberitakan sebelumnya, UEFA memutuskan Palace tak boleh berlaga di Liga Eropa musim depan. Padahal Palace berhak berlaga di ajang tersebut karena juara Piala FA. Dan UEFA kini resmi menurunkan Palace untuk berlaga di laga Conference League. Joao Neves kena sanksi absen di Piala Super Eropa. Penggawa PSG yakni Joao Neves terkena sanksi akibat kartu merah di final Piala Dunia antar klub. Dia pun kini terpaksa absen di laga Piala Super Eropa. Menurut laporan dari Talksport, Joao Neves dihukum 2 pertandingan akibat kartu merahnya tersebut. Dan sanksi itu berlaku untuk semua kompetisi yang akan diikuti bersama PSG. Joao Neves tak bisa bermain di laga Piala Super Eropa 2025 dan pertandingan pembuka Liga Prancis. PSG coret Donnarumma dari skuad Piala Super Eropa. PSG tak membawa Gianluigi Donnarumma dalam skuad Piala Super Eropa kontra Tottenham Hotspur. Ini membuat tanda hubungan keduanya mulai berakhir. Dalam skuad yang sudah disiapkan untuk pertandingan tersebut, PSG tak mengikut sertakan Gianluigi Donnarumma. Ini tak lepas dari ketegangan kedua belah pihak menyusul pembicaraan pembaruan kontrak yang tengah buntu. Arsenal diragukan bisa juara Liga Premier Inggris. Arsenal sejauh ini sudah mendatangkan 6 pemain baru, namun hal itu masih membuat meriam London diragukan bisa juara Liga Inggris untuk musim depan. Legenda sepak bola Inggris yakni Alan Shearer masih ragu dengan Arsenal. Dia tak berani untuk menjagokan pasukan dari Mikel Arteta mampu meraih gelar Premier League. Selain itu, Gary Lineker yang juga merupakan legenda sepak bola Inggris juga ragu dengan Arsenal. Keraguan Lineker seiring keberhasilan Liverpool juara bertahan memperkuat skuadnya. Arne Slot ingin Liverpool perbaiki pertahanan. Liverpool gagal membuka musim dengan raihan gelar setelah kalah dari Crystal Palace di ajang Community Shield. Kekalahan ini menjadi perhatian khusus bagi pelatih Arne Slot yang menilai timnya masih harus ikut berbenah. Arne Slot menilai kekalahan dari Crystal Palace menunjukkan tantangan dalam memadukan para rekrutan baru di musim panas ini. Ia mengakui adaptasi baik dalam serangan maupun bertahan masih memerlukan waktu. Manchester United masuk 3 besar klub dengan belanja penyerang termahal. Perekrutan Benjamin Sesko menjadi puncak rangkaian transfer besar yang dilakukan tim asuhan dari Ruben Amorim. Langkah agresif ini membuat MU mencatatkan rekor belanja yang luar biasa. Mereka menghabiskan dana ratusan juta euro hanya untuk lini depan. Catatan tersebut menempatkan MU dalam pengeluaran terbesar untuk penyerang dalam satu musim. PSG tahan diri dari transfer mega. Memasuki pertengahan Agustus, PSG menunjukkan sikap berbeda di bursa kali ini. Tim yang meraih status sebagai juara Eropa musim lalu ini justru tampil tenang tanpa gebrakan spektakuler. Pendekatan ini mencerminkan filosofi dari Luis Enrique yang mengutamakan stabilitas. Pelatih Spanyol tersebut memilih untuk mempertahankan skuad inti yang telah membuktikan kemampuannya di musim kemarin. Pelatih berusia 55 tahun itu menolak terburu-buru mengejar nama-nama besar. MU gelar laga uji coba tertutup. Manchester United akan mengadakan laga uji coba ekstra jelang Liga Inggris yang akan digelar pada akhir pekan nanti. Itu demi Benjamin Sesko dan juga Andre Onana. Dilaporkan oleh The Times, manajer Ruben Amorim belum puas. Amorim meminta pihak klub gelar satu laga uji coba lagi di tengah pekan ini. Ruben Amorim mau Sesko menyelesaikan diri dengan timnya. Selain itu, Andre Onana yang baru pulih dari cedera hamstring dinilai butuh sebuah pemanasan. JCS bikin akun Instagram Sassuolo kian meledak. JCS resmi bergabung dengan Sassuolo dan bek timnas Indonesia itu membuat akun Instagram dari Sassuolo kini menjadi meledak followernya. Kedatangan JCS bikin Sassuolo mengalami lonjakan pengunjung di akun Instagramnya. Dari segi pengikut hingga jumlah like semuanya kini meroket. Mengintip data dari Instatrack, akun IG Sassuolo mengalami lonjakan pengikut dari semulanya 314.000 pengikut menjadi 410.000 pengikut pada Senin kemarin.
Max Hilgers dikonfirmasi bakal hijrah ke luar Belanda. Bek timnas Indonesia yakni Max Hilgers dipastikan akan meninggalkan Belanda. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis asal Belanda yakni Leon ten Voorde yang menyebut bahwa sang pemain sudah mendapatkan satu klub baru di luar negeri. Max Hilgers memang sudah lama mengutarakan niatnya untuk pergi dari FC Twente. Sejak akhir musim yang lalu dia ingin mencari tantangan baru dan tak lagi jadi bagian rencana tim pada beberapa laga pramusim. Inter Milan siap berpisah dengan salah satu pemain belakangnya. Menurut laporan dari Tuttosport, Inter Milan siap berpisah dengan Benjamin Pavard di musim panas ini. Pavard yang saat ini bergaji 5 juta euro per musim akan dilepasnya jika ada tawaran yang melebihi nilai transfernya saat ini. Meski sulit, Nirazzurri optimis akan ada klub yang meminati jasa sang pemain. Camavinga cedera, Madrid krisis gelandang. Real Madrid kini mengalami krisis gelandang jelang liga yang akan bergulir. Sebab Eduardo Camavinga cedera sehingga diperkirakan absen di awal musim. Dikutip dari ESPN, Camavinga mengalami cedera engkel kanan pada sesi latihan tim pada akhir pekan kemarin dan tak disebutkan berapa lama Camavinga harus absen. Biasanya cedera engkel seperti yang diderita Camavinga membutuhkan 3 hingga 4 pekan untuk pulih, tapi bisa lebih lama lagi tergantung tingkat keparahannya. Gelandang Madrid ingin pulang ke klub masa kecilnya. Dani Ceballos tengah berupaya keluar dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Tujuannya jelas, yakni kembali memperkuat Real Betis. Keinginan ini mencuat di saat Real Betis kehilangan Isco karena cedera jangka panjang. Situasi tersebut membuat peluang transfernya kali ini terbuka cukup lebar. Laporan dari Madrid Confidencial mengatakan bahwa gelandang 29 tahun asal Spanyol tersebut rela memangkas gajinya. Semua dilakukan demi mewujudkan kepulangannya ke klub masa kecilnya. Liverpool segera jual Tsimikas. Tsimikas memang dalam situasi sulit setelah kedatangan dari Milos Kerkez di musim panas ini. Mantan pemain dari Bournemouth itu menambah ketat persaingan di posisi bek kiri, sebab Andy Robertson tak jadi pindah ke Atletico Madrid dan kemungkinan besar akan menghabiskan sisa setahun kontraknya. Dikutip dari TTM, Tsimikas diberi waktu untuk mengurus masa depannya di klub. Tsimikas tengah mempertimbangkan tawaran dari sejumlah klub, salah satunya dari Nottingham Forest. Kepergian dari Federico Chiesa dari Liverpool tergantung transfer dari Alexander Isak. Masa depan dari Federico Chiesa di Liverpool pada bursa kali ini masih menjadi tanda tanya. Laporan terbaru menyebutkan Liverpool tidak akan melepas pemain Italia tersebut kecuali mereka berhasil mengamankan Alexander Isak dari Newcastle United. Keputusan akhir terkait masa depan dari Chiesa kemungkinan baru akan diambil menjelang akhir bursa transfer. Klub Liga Inggris ini jadi rumah baru dari Nicholas Jackson. Striker Chelsea, Nicholas Jackson dikabarkan sudah memiliki tujuan dalam karirnya. Sang penyerang ini disebut-sebut akan tetap merumput di Liga Inggris pada musim depan. Menurut laporan dari The Telegraph, Chelsea kini sudah menemukan klub peminat bagi Jackson. Striker asal Senegal itu disebut selangkah lagi akan bergabung dengan Newcastle United. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Jackson menjadi target utama Newcastle di bursa kali ini. The Magpies memang tengah berburu striker baru. Mereka membutuhkan tambahan amunisi di lini serang untuk mengantisipasi kemungkinan henggangnya dari Alexander Isak. Crystal Palace siap jual Maguire. Crystal Palace akhirnya melunak terkait masalah dari Maguire. The Eagles siap melepas sang kaptennya itu dengan harga yang cocok. Guehi dan juga Liverpool kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi soal kontrak. Kini tinggal Liverpool yang mengajukan tawaran kepada Crystal Palace. Namun Liverpool tidak mau menawar lebih dari 40 juta pound sterling. Sementara Palace meminta 50 juta pound sterling. Itulah mengapa transfer Guehi belum terrealisasi hingga saat ini. Tottenham dekati winger milik Manchester City. Tottenham Hotspur bergerak cepat mencari amunisi baru di lini serang. The Lilywhite kini lagi mendekati winger Man City yakni Savinho. Tottenham memang membutuhkan pengganti untuk James Maddison yang harus absen panjang setelah mengalami cedera ACL. Pembicaraan diklaim sudah berlangsung untuk bandrol 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Memang belum ada kesepakatan final, tetapi hal itu diprediksi bakal tercapai dalam beberapa hari ke depan.
Bayern Munchen resmi lepas Kingsley Coman ke Al Nassr. Bayern Munchen resmi melepas Kingsley Coman ke Al Nassr dengan bandrol mencapai 30 juta euro atau mencapai 568 miliar rupiah. Pemain berusia 29 tahun itu tinggal selangkah lagi pindah ke Al Nassr setelah kesepakatan tercapai antara klub Arab Saudi tersebut dengan pihak dari Munchen. Di klub itu, Coman akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun yang akan berlaku hingga musim panas 2028 dan dia akan menerima gaji sebesar 25 juta euro per tahunnya. AS Roma ikut buru Jadon Sancho. AS Roma resmi masuk dalam persaingan untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United setelah klub asal Serie A Italia tersebut menanyakan detail transfer sang pemain asal Inggris yang kini terpinggirkan di Old Trafford tersebut. Menurut laporan dari Sport Italia, Roma telah mengajukan pertanyaan terkait transfer dari Sancho. Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya nyaris bergabung dengan Juventus, namun negosiasi macet di tengah jalan. MU dikabarkan mematok harga 20 juta euro untuk melepas sang pemain. Jack Grealish resmi menuju Everton. Jack Grealish langkah lagi meninggalkan Manchester City. Pemain asal Inggris tersebut akhirnya akan merapat ke Everton. Dilansir oleh Fabrizio Romano, City dan Everton kabarnya menyepakati transfer peminjaman dari Jack Grealish. Menurut laporan, kepindahan Jack Grealish akan membantu mengurangi beban gaji Man City untuk musim depan. Everton dikabarkan akan menanggung sebagian besar gaji dari Jack Grealish yang diketahui mencapai 300.000 pounds per pekannya.